Dari puji syukur 714. Dari puji syukur 714. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yesus juru selamat kami, atas maut kau menang. Perhatikanlah umat yang mengikut wafatmu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Yesus, Kau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umatmu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Mari kita buat tanda salib, tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya. Semoga Roh Kudus mempersatukan kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Para suster, ibu-ibu, saudara-saudari, pastinya ada Bapak. Malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati bersama keluarga Mbak Vera dan Mas Vincent berkumpul di dalam ruangan Zoom untuk berdoa bagi Ibunda Maria Oli yang telah 2 hari yang lalu telah kembali kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kita berdoa untuk keselamatan arwah beliau. Dan kita pun akan mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Maka mari sebelum melanjutkan ibadat arwah malam hari ini, mari kita sejenak menyesali dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita hening sejenak, memeriksa hati batin kita, mengakui kekurangan, keterbatasan, dan dosa kita khususnya sepanjang hari ini, mulai dari bangun tidur hingga saat ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengurniakan hidup kekal kepada kami. Malam hari ini kami berkumpul bersama memperingati saudari kami, ibunda kami, Ibu Maria Oli, yang sudah kau panggil 2 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus. Engkaulah sumber segala kebaikan. Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Berkat kebangkitan putramu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Amsal. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kepada Allah. Allah. Nyanyian tanggapan. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan lagu antar bacaan dari Puji Syukur 365. Puji Syukur 365. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Ini kau kuutus, wartakan sabdaku, watak sukacita bagi Bapa. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. 2. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat.
pisah dariku, dikau pasti musnah, bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 32 sampai 45. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi selamat malam kepada para suster, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih. Malam hari ini seperti pengantar Ibu Sisil dan saya tadi, bahwa kebersamaan kita malam hari ini sangat dibutuhkan oleh mereka yang telah meninggal, oleh arwah. Karena para arwah yang telah meninggal tidak bisa menolong diri sendiri. Kitalah yang orang-orang yang masih hidup inilah yang menolong mereka
dengan cara berdoa bersama, memberi intensi dalam perayaan Ekaristi. Dan kehadiran kita menguatkan Mbak Vera, Mas Vincent beserta keluarga besar yang telah merasa kehilangan oleh ibunda mama yang mereka cintai, Mama Maria Oli. Saya pada Senin kemarin jam 8 gitu ya, siang pagi mendapat WA pertama pemberitahuan berita duka ini dari Ibu Wati. Lalu setelah itu saya buka di grup OMK Bontang, sudah banyak informasi berita duka untuk mama dari Mbak Vera. Saya kaget juga begitu ya, tidak dengar kabar sakit gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan beberapa detik kemudian Mbak Vera video call gitu ya pada saat jenazah sudah dimasukkan di dalam mobil ambulans akan dibawa ke peristirahatan terakhir ya di pemakaman di Kanaan, pemakaman Toraja. Nah, saya melihat peti lalu juga Vera bercerita sedikit tentang sakit mama ya, sangat singkat ya, sangat singkat dan penyakitnya sama dengan Bapak gitu ya. Jadi saya bilang ke Mbak Vera, Bapak dan Mama itu setia ya, setia hidup dan mati ya, penyakitnya sama begitu. Berarti mereka sangat mencintai. Maka itu satu kekuatan buat Mbak Vera dan Mas Vincent tentunya. Dan saya juga mendapat foto kiriman di pemakaman gitu, video juga begitu. Saya tersentuh hati ya, merasa kehilangan ya karena saya kenal mama begitu, walaupun tidak akrab ya, hanya Bapak yang lebih akrab karena sering ketemu di gereja Badak Bapak dan di TK, kadang kita minta tolong untuk membantu di TK. Mama jarang gitu, kecuali ketemu di misa, di Kanaan atau di paroki. Tapi dengan kehadiran mama membuat suasana ya damai begitu. Mama dengan senyum, dengan keraman menyapa kita, para suster, tanda bahwa ada cinta. Dan kemarin juga saya membuka WA setelah masuk kamar, saya membuka WA, Vera suster nanti ikut apa ya, doa bersama. Aduh Mbak Vera maaf saya baru buka sudah malam gitu ya. Karena kalau sore kan berdoa, malam baru buka HP, terus ternyata itu. Dan saya bilang ke Mbak Vera kalau ada doa lagi, coba saya diberitahu dari pagi sampai siang saja begitu ya. Karena sore itu sudah jarang pegang HP, nanti sampai malam. Mau tidur baru buka lagi HP, maka tadi siang pun demikian, saya kaget dapat informasi begitu ya sudah segera. Saya langsung tanggapin, tidak apa-apa Mbak Vera, saya star yang pimpin begitu ya. Walaupun ya kalau dibilang tidak ada persiapan ya tidak ada begitu ya, tapi sudahlah saya percaya Roh Kudus berkarya gitu ya. Maka malam hari ini kita bertemu, ini juga suatu ajang yang baik, kita saling menyapa dengan kasih, meneguhkan, menguatkan, terutama buat Mbak Vera dan Mas Vincent yang baru merasa kehilangan. Seperti kisah tadi dalam Injil, Yesus menjadi sahabat bagi Lazarus, Maria dan Marta. Kita tahu dalam Injil bahwa Yesus sangat dekat dengan keluarga Lazarus ini ya, menjadi sahabat mereka. Dan bacaan ini juga sudah kita dengar minggu lalu dalam bulan Kitab Suci Nasional ini ya. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sungguh suatu kesempatan yang baik malam hari ini kita kembali melihat Yesus sahabat seperjalanan dengan kita. Khususnya mereka yang merasa kehilangan. Dalam hal ini adalah Mbak Vera, Mas Vincent sungguh merasa kehilangan orang yang mereka cintai, orang yang selalu bersama mereka. Kehilangan Bapak juga membuat mereka pastinya sedih. Dan tambah lagi malam 2 hari yang lalu ibunda yang mereka cintai. Hilang harapan. Ya secara manusiawi pasti sungguh merasa kehilangan. Tapi saya yakin Vera kuat dalam iman. Dengan bantuan doa-doa dari kita semua. Maka
Mari kita bersama-sama seperti Yesus ya. Mama Vera, Mama Maria Oli tidak bisa dibangkitkan ya, karena Yesus tidak ada di zaman sekarang. Tapi kita percaya orang yang meninggal dengan iman akan bangkit ya, bangkit pada hari ketiga seperti Tuhan Yesus. Kita percaya juga bahwa Mama Maria sudah berbahagia di surga melalui doa-doa kita, ya melalui doa-doa kita, iman kita, karena selama hidup Mama Maria juga menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ikut Tuhan dalam kehidupan. Tekun berdoa, tekun mengikuti kegiatan-kegiatan rohani menggereja, dan pastinya Tuhan sudah menyediakan tempat yang baik berbahagia bersama para kudus di surga. Maka dalam Injil tadi Yesus merasa kehilangan, kita pun demikian, sungguh merasa kehilangan kepergian ibu, sahabat, mungkin teman, Bu Tere, Bu Sisil, kasih teman dengan Ibu Maria Oli, juga merasa kehilangan. Tetapi baik, kita harus ingat bahwa orang yang hidup satu saat pasti akan kembali kepada Sang Pemilik hidup, Tuhan Yesus. Kita semua ini seperti apa itu ya, di terminal begitu ya, menunggu waktu untuk kembali kepada Sang Pemilik hidup ya. Jadi selama masih hidup tidak usah terlalu takut, apalagi di musim pandemi ini ya. Musim yang sangat mengecam ya. Kita kehilangan banyak keluarga, saudara, sahabat, tetangga, rekan kerja. Kami juga para suster PIJ yang bulan Juli, Agustus sungguh merasa kehilangan 5 suster dalam waktu yang sangat pendek, itu merasa membuat kami sungguh merasa kehilangan. Tetapi ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan sudah mau ya sudah. Tinggal kita legowo ya, orang Jawa bilang legowo, menerima apa yang Tuhan berikan. Di sini melalui firman Tuhan kita pun diharapkan untuk menjadi sahabat ya, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Banyak orang tadi di dalam Injil, banyak orang datang untuk memberikan turut berduka, perhatian, kasih kepada Maria dan Marta atas kematian saudaranya. Dan kita pun demikian, malam hari ini kehadiran kita seperti mereka yang ada dalam Injil ya, datang untuk mendoakan, memberikan perhatian cinta kepada Mbak Vera dan Mas Vincent. Kita menjadi teman seperjalanan dengan mereka yang kehilangan, agar mereka yang merasa kehilangan boleh mendapat kekuatan, diteguhkan, mengalami kasih Tuhan yang nyata melalui kehadiran kita. Maka mari bersama-sama untuk kedepannya menjadikan sesama kita sahabat yang berjuang berjalan bersama kita. Seperti tema bulan kitab suci yang sangat bagus ya, tema KWI. Saya tidak tahu di Bontang apakah juga mengikuti tema KWI. Kami di Malang mengikuti dengan tema yang sungguh sangat bagus ya, Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan di minggu kedua kemarin, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Minggu ini minggu ketiga bagi mereka yang menderita. Minggu terakhir bagi mereka yang putus asa. Jadi kita mengikuti bulan kitab suci ini tidak hanya mengikuti saja ya, harus lahir aksi nyatanya apa? Ya, wujud dari kita merasa bahwa Yesus itu sudah menjadi sahabat seperjalanan kita, mari kita tunjukkan dalam keseharian menjadi sahabat bagi yang lain. Ya, tidak usah jauh-jauh ya, dalam keluarga kecil kita menjadi sahabat bagi istri, sahabat bagi suami, sahabat bagi anak-anak, dan sahabat bagi sesama suster kita. Tuhan sudah memberikan teladan yang indah, tinggal kita mewujud nyatakan dalam keseharian hidup kita. Agar mereka yang menderita, yang kehilangan, yang putus asa boleh memperoleh kasih Tuhan yang nyata dalam kebersamaan dengan kita. Ya, maka sekali lagi mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang punya simpati ya, peduli
dalam Injil tadi kita dengar Yesus sampai menangis ya. Sampai menangis berarti luar biasa. Yesus sungguh merasa kehilangan sahabatnya ini ya. Pasti kita pun dalam beberapa hari yang pada saat meninggalnya Ibu Maria, saya yakin Mbak Vera, Mas Vincent pasti nangis. Tetangga, sahabat juga pasti nangis ya karena kehilangan. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan Yesus yang juga tetap memberikan penguatan, peneguhan kepada mereka yang berduka. Ya, berduka ya wajar, tapi jangan terusan kita terus larut dalam duka cita yang panjang, jangan. Kita masih ada hari esok yang butuh sikap yang tangguh, teguh, kuat dalam iman kita akan Tuhan. Yakinlah Tuhan selalu beserta kita, ya Emmanuel. Dan Dia adalah sahabat setia dalam perjalanan kita. Permasalahannya apakah kita sadar bahwa Yesus itu sahabat seperjalanan dengan kita? Nah, itu yang juga menjadi refleksi buat kita ya, refleksi buat kita. Dan ajakan malam hari ini kita diajak untuk menjadi sahabat bagi yang lain. Semoga firman Tuhan, renungan suster yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yang sedang-sedang ini memberikan kekuatan iman kepada kita semua, terutama kepada Mbak Vera dan Mas Vincent yang baru merasa kehilangan orang yang sangat dekat dengan mereka, Ibu Maria Oli. Dan kita berdoa agar Mbak Vera, Mas Vincent, dan keluarga besar boleh mendapat kekuatan. Ya, kekuatan dari Tuhan sendiri untuk menapaki masa depan yang cerah. Yakinlah orang yang meninggal bila berbahagia di surga, mereka akan mendoakan kita. Yakinlah itu. Itu iman kita, maka mari sepanjang hari-hari ini kita selalu membawa mereka agar mereka mengalami pengampunan dosa di tempat api penyucian tidak terlalu lama, untuk mengalami kerahiman ilahi dan akhirnya boleh berbahagia di surga. Demikian, mari kita hening sejenak. Kita lanjutkan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan Lazarus dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Maka Bapa, dengarkanlah permohonan dari kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, kami mempercayakan kepadamu arwah Ibu Maria Oli. Sudilah Engkau menerimanya dalam sukacita kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami mohon kemurahan-Mu bagi Ibu Maria Oli. Janganlah Kau ingat lagi dosa-dosanya, tetapi limpahkanlah kerahiman-Mu kepadanya. Semoga Ibu Maria Oli disambut dan dipersatukan bersama Bapa Yosef Ngado, para malaikat, para kudus, dan orang-orang pilihan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak Verawati dan Vincent Bau, Bapa, tolonglah mereka supaya saling mendukung serta saling memberikan kekuatan dan penghiburan. Semoga kemenangan akan masa hidup Ibu Maria Oli dan Bapak Yosef Ngado akan selalu tersimpan dalam hati dan meneguhkan kepercayaan mereka akan bimbingan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Vera dan Vincent beserta keluarga almarhum telah menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam penyelenggaraan-Mu.
Maka sudilah mendampingi mereka, supaya sanggup menghadapi suka duka hidup ini, lebih-lebih saat ini, dikala ditinggalkan oleh orang yang sangat mereka cintai. Limpahkanlah kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kuatkanlah iman dan semangat pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Bukanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, beserta keluarga masing-masing, ya Bapa, jadikanlah kami alat-Mu dalam menciptakan kerukunan dan penghiburan, serta menjadi pembawa damai-Mu. Jauhkanlah kami dari semua kemalangan, serta berkatilah karya kami, agar kami semakin serupa dengan Putra-Mu, hingga akhirnya nanti kami semua bertemu muka dan bersatu kembali dengan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami berguna bagi keselamatan saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menerima doa dan persembahan kami bagi keselamatan hamba-Mu, Ibu Maria Oli. Maka kami mohon dengan rendah hati, kalau sekiranya masih ada noda dosa, hapuskanlah berkat belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga kita semua, terutama Mbak Vera, Mas Vincent, beserta keluarga besar yang berduka cita, istirahat kita malam hari ini, doa harapan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat arwah peringatan Mama Maria Oli malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup seperti yang difirmankan oleh Tuhan, menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Amin. Amin. Kita tutup dengan nyanyian. Kita tutup ibadat malam hari ini dengan lagu dari Puji Syukur nomor 712. 712. Tuhan berikanlah istirahat dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha murah hatimu.
kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya aku hidup untuk Terima kasih Suster Donata yang sudah memimpin ibadat arwah pada malam hari ini. sama-sama. Mungkin dari Kakak Vera atau Kak Vincent ada yang mau disampaikan? Monggo disilahkan. Selamat malam Suster. Selamat malam Suster Donata. Selamat malam Selamat juga malam, Mbak buat Vera. Suster Theodora PIJ. Selamat malam buat Suster Cornelia PIJ. Selamat malam buat Suster Shiani Mary PIJ. Dan ada salam dari Suster Christina dan Suster Maria Leonita PIJ yang belum bisa bergabung. Selamat malam untuk Bapak Ketua Kring dan Ibu Pengurus Kring Gregorius. Dan malam juga. Selamat malam Pak Noldi. Selamat malam juga buat teman-teman semua, buat orang tua wali murid yang berkesempatan hadir. Selamat malam buat Ibu Tere, WKRI. Selamat malam semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada suster, kepada Bapak Ibu, kepada orang tua wali murid, kepada saudara-saudari yang sudah memberikan dukungan kepada saya dan kepada Kakak Vincent, baik dukungan secara moral, baik dukungan secara material, terlebih dukungan secara doa, dukungan perhatian, dukungan penghiburan, serta rasa empati yang disampaikan kepada kami sekeluarga. Sejak mama kami terkasih, Ibu Maria Oli, dipanggil Tuhan dalam usia 57 tahun pada hari Selasa, 22 September 2021, pukul 5.30 WITA di RSUD Bontang. Kami yakin, Suster, kami yakini ini bahwa Tuhan Yesus sumber berkat. Kami amini juga, Suster, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus juga sumber penghiburan sejati. Dan kami amini bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Tuhan Yesus akan membalas semua kebaikan Suster, membalas semua kebaikan Bapak Ibu, orang tua wali murid, saudara-saudari sekalian, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi, Santo Yosef menjaga. Terima kasih. Berkah dalam, bolehkah kita berfoto bersama? Boleh. Oh baik, diambil oleh Pak Lulu. Baik, terima kasih Pak Lulu. Aktifkan kamera bagi Baik. yang belum. Malam, Suster, Bapak Ibu, kita bersiap Selamat sebentar, malam, kita Pak aktifkan kamera kita akan berfoto bersama. Baik, untuk foto yang pertama, senyum, 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Saya pindah ke screen selanjutnya. Baik, kita akan foto sekali lagi. 1, 2. Bu Sisil belum kelihatan, Bu Sisilia. Itu ya. Oke. Oke, siap. Senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Lulu. Mungkin ada informasi dari Ketua Kering Pak Noldi untuk besok kita menggunakan Zoom lagi atau misa? Mungkin ada informasi. Silakan Pak Noldi. Terima kasih Bu Sisil. Selamat malam Suster. Suster Donata, Suster Cornelia, Suster Theodora, dan Suster Selamat Jen. malam Pak Noldi. Terima kasih sudah bergabung lihat Zoom. Selamat malam juga ibu-ibu dan saudara-saudari yang lain-lainnya. Untuk besok, nanti kita akan mengadakan misa lewat live streaming yang akan dipimpin langsung oleh Romo Indro. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa yang di Bontang, mungkin yang di PT Badak nggak bisa keluar ya, Suster. Yang di luar itu, kalau bisa itu kita sama-sama di gereja. Karena di gereja itu sudah dipersiapkan untuk misa live streaming untuk Ibu Maria Oli. Jadi itu aja dari saya sekali lagi untuk Vera dan Vincent harus kuat, boleh bersedih, tetapi jangan terlalu bersedih. Karena sekarang ini kan lagi masa pandemi, kalau kita bersedih terus, imun kita turun, ya itu juga nanti akan berdampak juga untuk kesehatan kita, tubuh kita. Ya, untuk Vera dan Vincent. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Noldi. Terima kasih untuk semua suster, Bapak Ibu, terutama anak-anak yang sejak kemarin juga setia untuk ikut dalam ibadat arwah mendukung Miss Vera. Miss Vera, ini anak-anak yang selalu mendukung dalam doa. Jadi harus kuat, harus semangat. Ya, baik, Bapak Ibu Suster, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Lulu yang sudah memfasilitasi Zoom ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa bersama dengan kita semua, dan kiranya istirahat kita malam hari ini selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Suster. Boleh kembali melanjutkan aktivitasnya. Monggo yang mau live dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama Bu Sisi. Terima kasih, Suster. Terima kasih semuanya. Donata, terima kasih Suster semuanya. Donata, Suster Cornel, Suster Sean, Suster Theodora, Kakak Vera, Suster Theo kok tidak kelihatan ya Suster Theo? Ibu jaringan kali Suster menjadi moderator. Ya. Terima kasih semua. Kasihan. Terima kasih, Mbak Yunita. Oke, terima Selamat kasih. malam. Ya, selamat Mama, malam. Duluan ya, Nenek Suster Cia. semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Raise hand. Ya, Bu raise ya hand. kita berpisah sudah ya. Nanti Ya, ditutup nanti. sampai jumpa besok. Oke, iya. Live streaming. Sampai jumpa. Ya, selamat. Dari Suster Cornel, sehat-sehat semuanya. Vera ya, sehat ya. Sehat-sehat ya. Sehat ya, sehat-sehat. Salam dari Suster Marcella, Mbak Vera. Cornel. Sama Yang satunya. Ya, Suster, salam buat Suster Marcella, Suster. baik ya. Ya, beliau pikoku sekarang ini. Oh, kalau Piko kami ini Suster Cornel, Suster. Iya, Suster Cornel ya. Dia pejabat teras dia. Penjaga merangkap ya, Suster. Dia merangkap hebat dia.
Ntar lagi ketua yayasan nanti ya Bu Tere ya. Amin. Iya Aduh, tuh rambut garuk-garuk sudah kepala sudah gundul suster, tuh. garuk kepala sudah. Oke, iya, Amin, iya Bu amin. Sisil, Selamat monggo. malam semua. Selamat malam ya. Selamat Terima Ya, malam, kasih. terima kasih. Terima kasih. Sampai ya, jumpa besok malam. ya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Dadah Suster Renata. Dadah. Siapa ada penama ini? Ceril, Ah, Ceril kelas berapa? kelas 4. Ya Mana ampun, sudah Ceril? besar ya, sudah 4 Dengan itu, dengan Yohan ya, seangkatan. Ya, Yohan, Yohan. Iya. Oh, salam ya. Ya. Mana? Oke, dadah. Nah, dadah, Ceril tidur ya. Oke. Izin lip ya. Izin lip. Oke, silakan. Selamat tidur. Besok sekolah soalnya. Dadah. Ya, dadah. Lucu ini Tiborius Estar nih, sopo? Muridnya Suster Cornelia ini ya. Siapa emang? Ini yang baju merah pakai kaos olahraga nih paling. Siapa? Nama panggilannya siapa? Siapa deh? Namamu siapa? Siapa Mbak Vera? Ezar. Ezar. Oh, Ezar kelas berapa? TKB? Anaknya Sian Mary, suster. Suster Sian Mary. Oh ya, TK apa? TKB. TKB. Oh, TKB. Lucunya giginya keompong deh. Hah? Permen terus. Nah, itu dia permen tidak bagi kirim ke Suster Donata di Malang ya itu giginya tambah ompong. Nanti kayak nenek-nenek nanti ya. Masih TK kok sudah dipanggil kakek itu ya karena giginya habis. Ya Om. Lucu. Belum tidur tak Asyar? Asyar. Namanya angel banget. Susah sekali. Oke. Sudah ya? Kita tidur. Nah tidur ya. Saya mau makan. Mau makan. Mbak Vera sudah makan belum? Sudah, suster, sudah. Sudah ya. Jangan lupa makan ya. Banyak Harus. kiriman berkat suster, aman. Amin. Pokoknya dinikmati. Biar sehat. Oke, salam buat Mas Vincent ya. Tidak kelihatan tadi. Ada Mas Vincent? Ada tapi enggak open kamera dia, suster. Oh gitu. Ya wes. Salam buat Mas Vincent ya. Baik. Saya izin dulu ya, suster ya, keluar ya. Oke. Ya, Baik. Suster juga nih. Baik, terima kasih Pak Cornelia, ya. Lulu. Kami izin dulu ya Pak Lulu ya. Pak Lulu makasih. Salam buat Mr. Carlos. Itu mana tuh orang paling langsing sedunia tuh tidak ada. Kemana Ya, siap, Pak? Suster. Beliau di mana?